Siamo tutti fratelli. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra Kania Ajeng dari SMP Negeri 2 Ayah. Di sini kita akan membahas bagaimana cara meminimalisir bencana tanah longsor. Tentunya bencana tanah longsor sudah tidak asing kan bagi kita semua. Biasanya bencana tanah longsor terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor, terutama ketika turun hujan yang lebat secara terus-menerus. Maka dari itu, mari kita bahas bagaimana cara meminimalisir bencana tanah longsor. Cara meminimalisir bencana tanah longsor yang akan kita bahas ada 5 hal, yaitu yang pertama waspada. Apakah di tempat kalian pernah terjadi tanah longsor? Bersyukurlah jika tidak pernah. Karena apa? Karena biasanya daerah yang sering terjadi tanah longsor akan kembali berpotensinya terlintasi longsoran. Maka dari itu, kita harus selalu waspada dalam melaksanakan aktivitas apapun, walau dalam keadaan tenang sekalipun. Nah, yang kedua, melakukan pemetaan daerah. Untuk apa sih pemetaan daerah ini? Pemetaan daerah ini dilakukan untuk mengetahui di mana titik yang aman dan di mana titik yang berbahaya. Contohnya, jika di daerah kita terdapat titik yang aman dan titik yang berbahaya, sewaktu-waktu turunlah hujan yang sangat lebat dan secara terus-menerus. Maka yang harus kita lakukan adalah apa? Yang harus kita lakukan adalah mengungsi ke tempat yang lebih aman sesuai dengan pemetaan tersebut. Sangat bermanfaat bukan pemetaan tersebut untuk mengurangi korban jiwa yang terjadi pada saat tanah longsor. Jika sudah dilakukan pemetaan daerah di daerah kalian, cepatlah beritahukan kepada masyarakat lain untuk mengetahui pemetaan daerah tersebut dan agar lebih aman karena sudah mengetahui di mana titik yang aman dan di mana titik yang berbahaya. Nah, yang ketiga, lakukanlah pencegahan terhadap bencana tanah longsor, yaitu yang pertama melakukan penanaman kembali atau reboisasi. Penanaman kembali atau reboisasi itu sangat mudah dilakukan dan manfaatnya juga kan untuk mencegah terjadinya bencana tanah longsor. Siapapun bisa melakukannya. Dengan demikian, selalulah lakukan penanaman kembali atau reboisasi untuk mencegah terjadinya bencana tanah longsor. Nah, yang kedua, jangan menebang pohon sembarangan. Kita sering kan mendapati seseorang sedang menebang pohon dengan sembarangan. Nah, dilakukannya entah untuk keperluan baik atau buruk. Jika dilakukannya dengan sembarangan, itu bisa menyebabkan bencana tanah longsor. Maka jangan sekali-kali kita melakukan penebangan secara liar. Nah, yang keempat adalah kenali tanda-tanda terjadinya tanah longsor. Kita akan membahas ketika turun hujan yang lebat secara terus-menerus, maka itu salah satu tanda terjadinya bencana tanah longsor. Karena apa? Karena saat terjadi hujan lebat secara terus-menerus, bebatuan tanah akan terkikis atau akan terjatuh. Dengan demikian, jika ada rumah di bawahnya, justru akan membahayakan, bukan? Bisa jadi memakan korban dan membuat rumah itu mengalami kerusakan. Maka dari itu, selalu waspadalah jika terjadi hujan yang lebat secara terus-menerus. Nah, yang kelima, lakukanlah patroli. Untuk apa lakukan patroli? Dilakukan patroli adalah untuk selalu waspada. Karena jika sesuatu saat akan terjadi bencana tanah longsor di malam hari dan itu tidak ada yang patroli, apakah yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi bisa jadi menimbulkan korban jiwa kepada masyarakat yang sedang tidur pulas, karena tidak ada yang mengetahui telah terjadinya bencana tersebut. Maka harus dilakukanlah patroli agar mengurangi korban jiwa pada saat terjadi tanah longsor. Nah, demikian materi atau hal yang telah kita pelajari.
Cara meminimalisir bencana tanah longsor. Yang pertama, waspada. Dan yang kedua, lakukanlah pemetaan daerah. Yang ketiga, lakukanlah pencegahan terhadap bencana tanah longsor. Yang keempat, kenali tanda-tanda tanah longsor. Dan yang kelima, lakukanlah patroli. Oke teman-teman, maka kita harus selalu waspada dalam keadaan apapun. Karena jika akan ada musibah atau suatu bencana yang akan menimpa kita, kita tidak akan tahu, bukan? Nah, maka dari itu selalu waspada dan jangan lakukan hal yang dapat menimbulkan bencana tanah longsor. Demikian yang bisa kita pelajari. Bila saya ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.